Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halunius akan memberikan informasi mengenai banyak honorer K2 teknis, daftar lintas instansi, dan lulus P3K 2023 karena mendapatkan afirmasi. Dan berikut informasi lengkapnya. Pengumuman kelulusan P3K 2023 untuk tenaga teknis menimbulkan polemik. Gara-garanya, banyak di antaranya yang lulus justru ketika melamar di luar instansi tempatnya mengabdi. Ironisnya, honorer K2 teknis yang melamar di instansinya malah banyak yang tidak lulus. Ini aneh sekali. Katanya honorer K2 yang melamar di luar instansinya mengabdi akan dianggap sebagai pelamar umum, sehingga tidak mendapatkan afirmasi honorer K2, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti. Dia sebenarnya ikut senang banyak honorer K2 teknis yang lulus itu. Artinya, tinggal sedikit lagi jumlahnya yang akan diselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Namun, dia menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakannya. Di awal sosialisasi perekrutan P3K 2023, lanjut Nurbaiti, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyampaikan, peserta yang ingin mendapatkan afirmasi harus melamar di instansi tempatnya bertugas. Katanya, keluar instansi jadi pelamar umum, ujarnya. Faktanya, tegas Nurbaiti, justru banyak yang lulus. Selain itu, hampir semua yang menyeberang ke instansi dengan kuota banyak malah lulus. Sementara honorer K2 teknis melamar di instansinya sendiri tidak lulus karena kuota sedikit meskipun nilainya tinggi. Nurbaiti melihat sistem persaingan nilainya juga aneh. Honorer K2 nilainya beda sedikit dengan yang non K2 karena dia masuk di pendataan, maka yang K2 kalah. Seharusnya ada afirmasi khusus untuk honorer K2 walaupun mereka sama-sama masuk di pendataan non ASN. Honorer di luar instansi nilai rendah lulus karena kuotanya banyak. Nurbaiti masih ingat honorer K2 yang instansinya menyediakan formasi. Meski minim, sempat tergoda untuk melamar di instansi lain. Itu karena instansi lainnya tersedia formasinya lebih banyak. Teman-teman tempo hari kan mau keluar instansi takut katanya jadi pelamar umum. Makanya mereka melamar di instansinya meskipun formasinya hanya satu terangnya. Dia menambahkan akibat ketidakkonsistenan pemerintah membuat honorer K2 teknis menjadi korbannya. Kemenpan RB mengingatkan, honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota maupun provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abasu Bagja menyampaikan, seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja. Dia mengungkapkan Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Khusus honorer lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi
harus diisi oleh honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.